Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas bab 3 yang berjudul Sistem dan Struktur Politik Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin mulai tahun 1959 sampai 1965. Kalian pernah melihat Stadion Gelora Bung Karno? Ya. Bangunan tersebut menjadi salah satu bukti karya monumental yang dibangun pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin diwarnai dengan dinamika politik dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Pada bab ini, kita akan mempelajari dinamika politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Tapi sebelum memulai pembahasannya, kita bacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca materi tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, peserta didik mampu menjelaskan dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin secara kronologis. Kedua, setelah melakukan penelusuran literatur tentang perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, peserta didik mampu mendeskripsikan sistem dan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin secara tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengerjakan tugas-tugas tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, peserta didik mampu menyajikan dalam bentuk laporan tertulis. Mari kita mulai. Sudah siap ya anak-anak sepupu semua? Ya. Kita bahas mulai dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Bahwa yang dinamakan demokrasi terpimpin itu adalah masa yang dimulai sejak pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 59 hingga akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Sedangkan pengertian demokrasi terpimpin adalah demokrasi terpimpin itu ada dua. Yang pertama, demokrasi terpimpin yang isinya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan demokrasi terpimpin yang kedua itu menurut Presiden Soekarno adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran itu berpusat pada pemimpin negara. Pada saat itu pemimpin negara adalah Presiden Soekarno. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin ada 3. 1. Dari segi keamanan nasional. Pada masa itu banyaknya gerakan separatis yang pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Ini sudah kita bahas waktu membahas bab 1 ya. Kemudian yang kedua, dari segi perekonomian sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Ini juga sudah dibahas bab 2. Dan yang ketiga, dari segi politik, konstituante yaitu badan yang ditugaskan untuk membuat undang-undang dasar pengganti UUDS 1950 ternyata gagal. Sedangkan tujuan demokrasi terpimpin ada 2. 1.
mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer atau masa demokrasi liberal untuk menjadi lebih stabil. Kemudian, demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi parlementer atau liberal yang disebabkan karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya sebatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Ya, kita lihat isi dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. 1. Pembubaran konstituante. Tadi sudah dijelaskan di depan, kenapa konstituante dibubarkan? Karena gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru pengganti UUDS. Kemudian yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Sementara atau MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Setelah dekret presiden dibacakan, maka presiden membubarkan Kabinet Juanda. Selanjutnya, presiden membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja yang memiliki 3 program, antara lain 1. Menuntaskan masalah-masalah sandang dan pangan, menjaga keamanan dalam negeri, dan usaha untuk pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Bagaimana anak-anakku, sudah jelas dari situ? Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada sebuah gambar, ya. Ketika Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut berisi penjelasan dan pertanggungjawaban Presiden Soekarno atas dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta garis besar kebijakan Presiden Soekarno dalam mengenalkan sistem demokrasi terpimpin. Atas usul Dewan Pertimbangan Agung, pidato tersebut menjadi GBHN, Garis Besar Haluan Negara, dengan judul Manifesto Politik Republik Indonesia yang disingkat dengan Manipol. Presiden Soekarno juga membentuk Front Nasional pada tanggal 31 Desember 1959. Front merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1959 yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Organisasi massa ini bertugas memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan Front Nasional: 1. Menyelesaikan revolusi nasional. 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional. 3. Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pada Februari 1960, Presiden Soekarno mengungkapkan revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting yang disingkat USDEK. USDEK itu terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.
Presiden Soekarno selanjutnya mengaitkan gagasan tersebut dengan manifesto politik Republik Indonesia sehingga muncullah istilah Manipol Usdek. Pada masa demokrasi terpimpin, peran partai politik dibatasi cukup ketat oleh pemerintah, ditandai dengan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan kepartean yang berisi 1. Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila. 2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. 3. Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. 4. Partai politik setidaknya harus memiliki cabang di 1/4 wilayah Indonesia. 5. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. 6. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung usaha pemberontakan. Kemudian, Presiden melakukan pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 karena DPR menolak rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Akibatnya, pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno memilih dan mengangkat sendiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR dan menegaskan seluruh anggota DPR terikat peraturan yang ditetapkan Presiden Soekarno. Kita lanjutkan. Pada tanggal 1 Mei 1963, MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini menyebabkan kedudukan Presiden Soekarno dalam sistem demokrasi terpimpin semakin kuat. Presiden Soekarno mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar dalam menjalankan sistem pemerintahan, yaitu komunis, agama, dan nasionalis. Lalu Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis yang merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Ketua PKI yaitu Dipo Nusantoro Aidit memanfaatkan ajaran Nasakom yang dicetuskan Presiden Soekarno seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita politik PKI. Selanjutnya adalah pembahasan tentang Irian Barat. Ya. Latar belakang dalam keputusan Konferensi Meja Bundar tahun 1949, masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi, Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut. Kemudian, latar belakang yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat setelah menggunakan penyelesaian secara bilateral mengalami kegagalan, maka pemerintah Indonesia menggunakan forum internasional melalui Konferensi Kolombo dan Konferensi Asia Afrika agar mendapat dukungan dari dunia internasional. Tahun 1954 sampai 1957, pemerintah Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB, tapi mengalami kegagalan karena tidak mendapatkan dukungan dari 2/3 anggota sidang. Perjuangan terus berlanjut menggunakan konfrontasi politik. Upaya perjuangan pembebasan Irian Barat yang dilakukan dengan upaya diplomasi selalu berujung kegagalan.
Oleh karena itu, pemerintah menempuh jalur konfrontasi politik. Pada tahun 1956, secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Untuk mengesahkan Irian Barat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo membentuk pemerintahan sementara di Soasiu Tidore pada tanggal 17 Agustus 1956 yang bertujuan untuk mendeklarasikan pembentukan Provinsi Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Dan Zainal Abidin Syah, bangsawan Tidore, ditunjuk sebagai gubernur. Maka pada tanggal 10 Februari 1958 dibentuklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Puncaknya, tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda. Konfrontasi ekonomi juga dilakukan oleh Indonesia dengan cara pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden. Kemudian Indonesia juga melarang maskapai penerbangan Belanda atau KLM melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia serta memberhentikan semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia mulai tanggal 5 Desember 1957. Konfrontasi militer juga dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pengembalian wilayah Irian Barat ke wilayah Indonesia. Ini adalah upaya terakhir yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora atau Tri Komando Rakyat yang terdiri dari 3, yaitu 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan tanah air dan bangsa. Untuk membentuk Provinsi Irian Barat, dibentuklah Komando Mandala pimpinan Maijen Soeharto untuk melakukan serangkaian operasi militer. Lalu pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru, dan disitulah Komodor Yosudarso dan Kapten Wiratno gugur. Sekretaris Jenderal PBB yaitu UTAN menunjuk diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker menjadi penengah perundingan antara Indonesia Belanda. Ellsworth Bunker mengusulkan supaya Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB, yaitu UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority, dalam jangka waktu 2 tahun. Selain itu, Bunker mengusulkan supaya rakyat Irian diberi kesempatan menentukan pendapatnya untuk tetap berada di wilayah Republik Indonesia atau memisahkan diri. Akhirnya, terciptalah Persetujuan New York. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA yang diwakili oleh Dr. Jalal Abdoh secara resmi menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Setelah penyerahan, Indonesia wajib melaksanakan PEPERA. PEPERA atau penentuan pendapat rakyat dilaksanakan pada 14 Juli 1969 sampai 4 Agustus 1969. PEPERA dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten di Irian Barat. PEPERA dilaksanakan dengan metode Many Men One Vote.
atau banyak orang satu suara. Metode Indonesia Musyawarah Mufakat atas dasar Pancasila. Akhirnya, Dewan Pepera memutuskan Irian Barat menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia dan sidang umum PBB pun menyetujui. Ya. Kita lanjutkan dengan materi konfrontasi dengan Malaysia. Ya. Jadi di sini ada gambar Presiden Soekarno berkata, "Ganyang Malaysia." Ternyata dilatar belakangi oleh gagasan pembentukan Federasi Malaysia yang meliputi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pada tanggal 16 September 1963, Federasi Malaysia resmi diproklamasikan. Sehari kemudian Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Indonesia tidak setuju pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Jadi kolonialisme gaya baru Inggris. Proyek ini dianggap membahayakan Indonesia dan negara-negara NEVO. Ya. NEVO itu adalah The New Emerging Forces yang merupakan kelompok negara-negara yang baru merdeka dan masih berjuang dalam membentuk kepribadian bangsa yang kukuh. Sedangkan Inggris adalah salah satu negara Old Devo. Old Devo adalah the Old Established Forces, yaitu negara-negara yang telah maju dan pernah menjajah negara-negara NEVO. Karena Federasi Malaysia diproklamasikan, Indonesia keluar dari PBB. Sebagai negara NEVO, Indonesia juga menjalankan politik mercusuar yang bertujuan untuk mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Berikutnya adalah pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi semakin besar. Sistem ekonomi terpimpin memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Individu maupun kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Kedua, segala macam bentuk kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. 3. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diterapkan serta diatur oleh pemerintah. 4. Semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. Dan kelima, hak dan kebebasan individu tidak diakui oleh negara. Kebijakan pemerintah mengatasi masalah ekonomi, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional, mendevaluasi mata uang rupiah, menekan laju inflasi, melaksanakan deklarasi ekonomi, dan menghimpun dana revolusi. Demikian pembahasan bab 3. Semoga kalian jelas dan nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.